yastami'unal qawla wa yattabi'una ma ahsana. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu, alhamdulillah. Senangnya udah. 2 sampai 3 menit ini saya mengacu kepada surat Az-Zumar. Tadi saya baca pagi itu, setelah subuh itu ada kata-kata Fabasyir ibad alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ma ahsana. Artinya Fabasyir ibadnya Basyir. Pak Basir itu Pak Busro. Ya, Bapak berarti kehilangan kata Nawawi itu Basiro itu kan kabar gembira. Tapi kalau di amar itu perintah. Babashir bergembiralah. Kabar gembira. Siapa? Al-Ibad, hamba-hambaku itu. Siapa yang hambaku itu? Kata Allah ini. Alladzina yastami'unal qawla. Orang-orang yang selalu mendengarkan pendapat-pendapat. Kita mendapatkan informasi dari berbagai macam informasi. Kita terima saja. Kemudian kata Allah itu setelah kita terima dari semua pendapat-pendapat, dari semua informasi-informasi, kabar-kabar itu, kemudian Allah mengatakan fayattabi'una ma ahsana. Kamu pilih mana yang lebih seret. Nah, gitu ya. Mana yang lebih nyaman untuk kamu hidup. Jadi artinya apa? Allah itu saja nih kita hidup itu nggak boleh sedih. Ya, dikongkon kabar gembira itu berarti dikongkon gembira. Ya, kan? Ketika mendapatkan info dari mana saja, seperti penafsiran Quran, penafsiran fikih, penafsiran hadis dan sebagainya, termasuk menentukan tahun baru Muharram. Ya kan? Ada yang tanggal 16, ada yang tanggal yang namanya Muhammadiyah dan pemerintah. Nah ini lucu ini. Pemerintah dan Muhammadiyah saya tadi dapat kiriman itu bersama. Karena buktinya sekarang itu libur tahun baru, tanggal merah. Itu berarti pemerintah sudah mengesahkan kalau sekarang itu tanggal 1 Muharram, jadi kan pas tanggal 6 tiba-tiba ada edaran tanggal 1 Muharramnya besok. Jadi, menurut Falakiyah Nahdlatul Ulama. Nah, sudahlah kita menerima informasi apa saja kita terima, ya kan? Karena itu adalah dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hasil dari mudah-mudahan hasil dari ijtihadnya masing-masing kita menerima sebagai orang awam. Kemudian kata Allah, fayattabi'una ma ahsana. Kamu ambil yang paling nyaman saja. Ahsan itu bukan hasan ya. Kalau hasan itu baik, tapi kalau aksana itu yang paling nyaman untuk kamu apa? Gitu. Kalau sekarang paling nyaman tanggal 10 Muharram, ya sudah yakin sekarang itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak dihargai itu adalah ngotot-ngototan. Apa ngotot-ngototan baca aja? Ayolah. Sing jener saiki, sing sesuk salah. Ono meneh. Justru yang sesuk iku yang benar, saiki sing salah. Nah, enggak usah. Allah sudah mendikan ma'aksana. Apa yang paling sek, apa yang paling nyaman untuk kamu. Sing penting apa? Sing penting prinsipnya hidup itu babasir. Bergembiralah kamu. Gitu. Termasuk dalam hal apa, Bapak Ibu? Termasuk dalam hal ibadah. Ibadah seumpama sholat. Ya kan? Sholat itu kan berdiri itu rukun. Kalau sholat wajib ya. Jadi sholat wajib itu berdiri itu salah satu rukun dari sahnya sholat. Jadi kalau masih bisa berdiri, kok duduk sholat wajib ya, maka sholatnya nggak sah. Kesepakatan ulama. Karena apa? Memang perintahnya sholat itu dengan
wajib. Kecuali, kalau berdirinya tidak bisa agak tidur. Kemudian dengan apa alternatifnya? Kemudian duduk. Kalau duduknya masih nggak bisa, dengan berbaring, itu kan? Jadi berdiri, ini wajib dulu ya. Kalau wajib dan bukan sunnah. Kalau sunnah itu bebas, boleh ngadep, boleh duduk tanpa udut. Ya. Berdiri, kalau nggak bisa duduk, kemudian kalau nggak bisa alat jambi berbaring. Ya tak? Kalau berbaring masih nggak bisa. Sholat ini. Kelap-kelip. Ya. Lah kalau berbaring dengan tiduran masih nggak bisa, ya dengan isyarat. Isyarat itu kan kita bisa. Soal ukurannya sholat itu bukan ukuran fisik, tapi ukuran sholat itu ada laisa sukaro. Ketika kamu masih normal, normal apanya? Otaknya bisa berjalan, tapi fisiknya sudah lemah. Bagaimanapun tetap dalam kondisi wajib sholat. Tapi ketika sudah terganggu apanya? Otaknya sudah tidak sadar, ya tidak dalam bahasa Quran itu la taqrabus sholat wa antum sukara. Kamu jangan sholat ketika kamu sudah terganggu pikiran kamu. Sukara itu nggak tahu, kita nggak tahu bulan ini, nggak tahu ini apa. Onde-onde, nah mirip kan? Padahal ini bukan onde-onde kan? Nah ketika kok ngomong itu berarti sudah tidak wajib sholat. Mau sholat apa saja terserah, tapi Allah sudah nutup. Apanya? Lembarannya itu. Karena apa? Dia sudah termasuk golongan orang yang suka. Ya, sukaro itu artinya mabuk itu. Mabuk artinya apa? Nggak tahu, nggak bisa menggunakan akal yang sehatnya. Nah, ketika sudah itu, Tidak mau sholat atau tidak itu terserah. Yang penting apa? Lembaran Allah itu sudah ditutup, sudah kembali ke mumayyiz lagi. Nah, kalau orang yang bisa menggunakan akal masih mukallaf, masih dibebani hukum. Nah, oleh karena itu, kalau dengan duduk yang bagaimana? Nah, itu masalahnya. Ya kan? Duduk yang bagaimana? Kita kembali ke surat Az-Zumar 35, 46 itu. Mana duduk yang paling nyaman? Sing penting apa? Sholat dan duduk kan itu kan? Karena apa? Aku duduk oleh seluruh iso duduk apa? Dengan silo, karena silo itu paling nyaman untuk kamu. Lah nyaman itu apa fisiknya? Nyaman itu apa acuannya? Ma'aksan. Kalau silo ora iso, ya selonjor. Kalau selonjor ora iso sakarepmu. Nah, ngono kowe coba. Sing penting apa? Bahasa Quran itu ma'aksan. Nyaman. Mana yang paling nyaman? Makanya itu tidak bisa diperbincangkan. Soalnya ada sebagian duduk sakarep duduk. Ono kursi kok duduk ngono kuwi kok kursi. Jangan hukumi orang. Justru kadang-kadang pakai kursi enggak nyaman. Nyamannya apa? Duduk lenggak. Ya sudah. Sing penting kuut duduk. Kamu enggak usah menafsirkan duduk yang kaya apa, karena yang penting yang bersangkutan. Kamu jangan sering menghukumi kepada orang yang kamu tidak tahu keadaan orang itu. Makanya baik sekali itu Bapak Ibu, kita itu Allah itu hanya apa? Titip aku ya kepada kamu. Yang penting kamu itu babasir, gembira. Ojo sampai kamu sedih. Lebih-lebih dalam beribadah. Karena apa? Tak bebas karo kowe. Sing penting kowe wis ngerti berdiri, kalau nggak mampu duduk, kalau duduk nggak mampu berbaring, kalau berbaring nggak mampu isyarat. Kemarin saya ke Panti Rapih, jamaah saya tadi yang sakit masuk, anaknya keluar. Ketika saya masuk, bapaknya lagi gini-gini. Jamaah saya sebentar. Sepertinya bapak sedang sholat. Enggak Pak, itu api-api minta minum. Yang satu yang teman saya ini, karena ini nggak biasa ngaji. Ya sebelah saya, bukan sampean deh Pak ya. Sebelah saya itu kan sudah mau masuk itu, tapi kita lihat bapak itu gini-gini. Saya tahu, oh mungkin sedang sholat asar. Bukan isyarat.
Aku nunggu dulu. Anaknya datang, beri apa itu? Enggak, bapaknya. Oh iya, oh sebentar Pak. Bapak nanti sholat. Ternyata benar. Jadi sholatnya bapak itu berbaring, tapi gini-gini. Coba, kalau orang nggak tahu gini-gini ngapain? Ayo. Dikira jaluk gorengan. Karena kan gini-gini. Nah, dia mampunya sholat dengan isyarat itu, isyaratnya itu tangannya seperti itu. Jadi Allahu Akbar. Ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tapi ini yang jalan. Cuma isyaratnya pakai ini. Maka terjadi kalau nganggur-nganggur, praktek. Praktek apa? Dia pakai ya. Praktek sholat dengan pakai apa? Isyarat. Pokoknya nganggur-nganggur, Allahu Akbar atau gini, nggak apa-apa. Yang penting obahe fisik dengan pikir itu sama, nyambung. Nah kalau nyambung berarti masih sehat. Kewajiban sholat itu masih melekat pada dia. Tapi kalau nggak nyambung lagi, nah berarti sudah dibebaskan untuk sholat. Makanya jangan sekali-kali sakit kayak apa berhenti sholat. Jangan. Bagaimanapun kita dalam kondisi darurat, ya sakit apapun, kalau sekiranya ini masih jalan, namanya sholat itu masih wajib. Nah, makanya Allah mengatakan apa namanya sholat apa namanya wala taqrabus sholat wa antum sukara. Kamu jangan sholat ketika kamu sudah terganggu pikiran kamu. Artinya sudah enggak concern gitu, sudah enggak apa, sudah enggak tahu ini berapa, ini siapa gitu. Jadi tahu tapi salah gitu. Jadi itu kan sudah enggak nyambung. Tahu ini Pak tapi dikira, wih, Pak Subhan ya. Loh, Pak kok Pak Subhan? Berarti kan sudah keliru. Nah itu sudah taraf, sudah tidak wajib untuk sholat. Tapi keluarganya ingat kalau dia masih sholat, biarkan saja. Karena dia mau masih sholat. Tapi kewajiban individu kepada Allah sudah dibebaskan. Makanya standar sholat itu kalau sehat apanya? Sehat pikiran. Tentang fisiknya tidak masalah. Nah oleh karena itu diserahkan oleh kita semuanya untuk praktek di dalam sholat itu ma'aksana itu. Apa itu? Mana yang paling nyaman untuk kamu? Mau dengan duduk, mau dengan berbaring, dengan isyaratnya kayak apa? Satu dengan yang lain tidak boleh untuk menghakimi masing-masing. Demikian Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup pertanyaan, kadang gitu kan ada sadar ya toh, kadang pagi sadar, sorenya nggak sadar. Ya kayak misalnya kita kemarin kan nengok Pak Slamet, katanya kadang-kadang nggak sadar, tapi ketika sadar dia bisa bercerita. Itu posisinya tuh Pak Slamet. Ya. Yang penting pada waktu sholat itu sadar. Pada waktu sholat melihat. Ya. Ketika pada waktu sholat itu sadar, maka segera untuk sholat. Dan diingatkan ya. Kalau setengah sholat kok tidak sadar, sudah. Ya, selesai. Yang penting jenengan itu dalam kondisi sadar. Itu kewajiban sholat sadar. Kok engkau sore ora sadar meneh? Ora berkewajiban. Ojo dia rapel. Wis ora sadar kok wong isu dalem sarapan. Engkau sore ora. Berarti ora apa? Ora wajib. Enggak, tapi awal tetap namanya Islam menyerang ketika kamu dalam keadaan sadar. Nah, saya khawatir sekali Bapak Ibu, kita mudah menyimpulkan kondisi itu sudah bebas enggak sholat. Nah, itu bahaya. Karena apa? Jangan sampai kita mengakhiri dalam kondisi tidak penyerahan diri kepada Allah. Itu naudzubillah. Makanya kudu benar-benar dituntut orang seperti itu. Kapan dalam kondisi sadar, kapan tidak. Kalau waktunya sholat kok tidak sadar, ya sudah, serahkan. Karena itu milik Allah. Tapi kalau dalam kondisi sadar, tetap diingatkan semampunya. Soalnya kadang-kadang yang tidak tahu itu putra putrinya. Ya toh, dikongkon wudu sak tenane, tayamum sak tenane, sholat sak tenane pokoke kok. Yang enggak. Jadi artinya jangan terlalu saklek dengan orang. Makanya saya katakan ma'aksana, sing terbaik untuk yang bersangkutan itu yang bagaimana. Islam memberikan kelonggaran itu semua. Jadi ngoten nggih Pak. Iya. Monggo.
Sampun ya Bapak Ibu. Ini Pak, Ya, pertanyaannya lagi. Ustaz, Oke. manfaatkan Ustaz ada di sini. Iya. Saya ini cacat. Apa, Pak? Cacat. Oh, nggih. Jempol saya ini dulu pernah ketiban aki, Oh, nggih. retak. Itu kalau saya sholat itu kalau mancal itu Sujud. Maksudnya terus gini tuh. mancal itu, Iya, iya. itu sakit. Sakit. Dan kadang-kadang saya Paling paksa, nyaman. itu kalau sudah paksa itu sholat berikutnya tambah sakit. Oh iya. Tapi saya punya perasaan, Ustaz. Kalau saya sholat di depan gitu ya, di belakang saya ini melihat saya sholat tidak mancal, Mm-mm. sujud itu, Mm-mm. kan Ustaz itu mengatakan sujud itu harus jarinya menghadap Ya. kita. Nah, ini gimana saya? Iya. Benar. Ya. Jauh ya. Tapi Bapak itu enggak usah memaksakan. Malah aku enggak suka. La yukallifu nafsan Wis bener. Illa usaha. usaha. Jadi jenengan dalam beribadah itu semampunya. Malah justru aku senang. Tapi kalau tidak mampu kok dimangku-mangkukan sakit-sakit, itu sih salah sopo. Yang Kitanya. bersangkutan. Yang bersangkutan aku juga gak suka. Karena Allah sudah memberikan apa? Kelonggaran. Kelonggaran untuk semampunya. Dispensasi. Nah, sedangkan jenengan memaksakan itu nggak boleh. Berarti apa? Sebisanya. Kalau nggak bisa, jangan diteruskan. Karena itu memaksakan diri sendiri itu bertentangan dengan ayat suci Al-Quran. La tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu menyampaikan pada diri kamu dalam hal ketidakkenyamanan itu. Nah, sedangkan belakang jenengan kok ngajak ke sampean berarti guru ngaji. Belum sampai pada taraf ma'aksana. Karena apa? Melihat sesuai dengan ideal pengetahuan saya. Tetap saya tegur. Makanya jenengan hati-hati menegur orang itu. Hati-hati karena apa? Kasus satu dengan yang lain berbeda. Tidak tahu prinsip ma'aksana. Bagi bapak depan yang paling nyaman itu seperti itu. Tapi yang belakang ojo dipadake karo ngarepe beda. Malah justru kadang-kadang yang paling depan yang gitu itu dekat dengan Allah, yang belakang jauh karena apa? Sedang diuji. Jadi orang sakit apapun sedang diuji Allah semakin dekat dengan siapa? Dengan Allah. Makanya kalau kita milih orang sakit itu seharusnya yang doa itu yang sakit. Yang sakit itu yang doa, bukan jenengan, bukan Pak Tri ya. Jadi kalau dia yang sakit itu yang doa biasanya kan kita salah satu dan nah kita ganti sekarang. Siapa? Yang bersangkutan. Yang sakit itu yang mendoai. Kenapa? Karena yang sakit itu sedang dekat dengan Allah. Kata seorang suci itu. Oke. Atau enggak Pak? Jadi jenengan tetap saja kalau nggak mampu untuk didirikan gitu kan, atau menghadap kiblat itu kan jempol itu jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan jenengan nggak nyaman, malah mengganggu sholat khusyuk jenengan. Jadi wis sakenake tentang belakang jenengan samping jenengan kok tadi sholat itu jempolnya dihadapkan, berarti jenengan husnul dzan. Oh berarti belum ngaji. Ngono ae. Ya kan? Kalau ngaji itu enggak ada sentimen. Oh memang itu yang perbaiki beliau. Nah, gitu. Kalau sekedar mengingatkan terima kasih atas sarannya, jenengan nggak usah memberi imbalan, ya. Terima kasih itu aja. Bahkan jenengan punya apa keyakinan sendiri, saya sedang sakit. Ya, biar tidak disudoni ya bilang aja maaf, terima kasih. Terpaksa saya begitu karena sedang sakit. Nah, oh berarti nggak mungkin negur lagi besok Pak. Karena belum sampai taraf maksa. Tapi kalau harus jadi imam mungkin enggak ya. Karena kalau imam kayaknya harus sempurna. Kecuali kalau jadi imam itu biasanya kan orang yang dibesarkan di situ. Sedang dalam kondisi apa sakit seperti itu, nggak masalah jadi imam. Cuma makmumnya ojo terlalu ngengkel. Apa? Ngukumi siapa? Imam itu keterbatasan sakit kan itu kan nggak masalah. Pak Imam sendiri kan sudah tahu itu penampilan seperti itu karena apa? Sedang dalam kondisi sakit. Kalau cuma itu sakitnya deh Pak ya. Tapi kalau sakitnya rotok nemen sampai nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri,
Nah, lebih baik di belakang yang sempurna. Tapi kalau cuma satu kecil nggak bisa begitu tadi, saya kira nggak masalah jadi imam. Darurat. Tentang belakangnya imam ya diberitahu, maaf ya. Kalau nggak negur nggak usah, biarkan. Tapi kalau negur seperti tadi Bapak diberitahu, maaf ya. Tadi saya hari-hari ini rada sakit kakinya, jadi nggak bisa sempurna. Menjauhkan fitnah. Gitu. Jadi dijelaskan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur persidangan apa yang telah beliau menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya Ya. hormati, adalah acara kita ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjut dengan foto bersama dan ramahkan. Monggo fotonya disiapkan di dalam atau di luar, monggo. Mustafa ya? Mustafa Ya, mengaji. Sularso itu. Barusan tadi. Selesai nanti Kenal apa tahu? video Tidak bina umat. dari